Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang bagaimana kondisimu 3 tahun yang akan datang atau siapa dirimu 3 tahun yang akan datang. Jadi intinya adalah apa pencapaian-pencapaian yang mungkin sudah kamu raih atau perkembangan hidupmu, perkembangan dirimu 3 tahun yang akan datang gitu. Jadi termasuk reading self development atau pengembangan diri. Jadi untuk membantu teman-teman sekalian melihat bagaimana sih potensi, kemungkinan, possibility kalian di 3 tahun yang akan datang seperti itu, sehingga harapannya kemungkinan itu, possibility itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan dengan upaya-upaya yang dilakukan di masa kini, sehingga bisa potensinya, peluangnya itu bisa ditingkatkan jadi benar-benar bisa terwujud. Nah, ada PL1, PL2, dan PL3. Seperti biasa, silahkan memilih menurut intuisi kalian atau menurut kata hati kalian. Mana yang paling menarik hati kalian, pilihan pertama kalian saat kalian melihat jajaran file ini, ya, antara file 1, file 2, dan file ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih file 1, jadi bagaimana kondisimu di 3 tahun yang akan datang gitu, atau siapa dirimu 3 tahun yang akan datang. Akhir dari siklus atau masa sulit mulai muncul gitu. Jadi akhir dari masa-masa sulitmu itu akan selesai atau akan mulai kelihatan finishnya, akhirnya di 3 tahun yang akan datang. Alright. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, 3 tahun mendatang, kondisi kalian kemungkinan besar akan jauh lebih baik dibandingkan kondisi kalian saat ini. Gitu. Jadi semua masalah, konflik apapun, problem apapun yang sedang kalian hadapi di hari ini, terlihat itu akan membaik di 3 tahun yang akan datang, atau itu akan bisa diselesaikan di 3 tahun yang akan datang. Jadi akhir dari masa-masa sulit kalian itu mulai terjadi di 3 tahun yang akan datang. Jadi mungkin saat ini kalian sedang struggling dengan finansial, karir, relationship, atau aspek apapun di dalam hidup kalian. Nah, 3 tahun yang akan datang, masalah-masalah itu akan mulai selesai, akan mulai menemukan jalan keluar atau solusinya. Nah, sehingga beban kalian pun juga akan sangat berkurang di 3 tahun yang akan datang dari hari ini. Jadi beban kalian akan mulai lebih ringan gitu. Entah itu beban pikiran, beban mental, beban finansial, pokoknya semua tanggungan kalian itu tetap ada sebenarnya, cuman intensitasnya itu akan lebih ringan. Jadi masalahnya itu akan mulai diselesaikan atau terselesaikan, menemukan jalan keluar dan solusi. Nah, kabar baiknya lagi, 3 tahun mendatang dari hari ini gitu, kesuksesan bagi kalian juga akan terbuka lebar kesempatannya atau peluangnya. Jadi banyak peluang baik yang akan terbuka bagi kalian. Jadi kesempatan-kesempatan terhadap kesuksesan yang kalian harapkan itu akan terbuka. Bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa kerja keras, tetap ada perjuangannya, tapi somehow itu akan lebih mudah. Ibaratnya peluangnya akan terbuka dengan lebih mudah untuk teman-teman di PL1 di 3 tahun yang akan datang gitu. Jadi misalnya saat ini ada beberapa hal yang belum bisa kalian raih, ada beberapa aspek dalam hidup kalian yang masih terasa sulit. Nah, 3 tahun yang akan datang itu semuanya akan istilahnya tertata sendiri gitu. Jadi mulai menemukan titik terang. Misalnya ya ini, teman-teman di PL1 ini ada yang ingin beli rumah gitu. Nah, di 3 tahun yang akan datang, jalannya buat beli rumah
itu akan terbuka. Entah dari segi finansialnya atau dari sengketa apapun lah, intinya akan mulai menemukan jalan keluar. Jadi kesabaran kalian saat ini, perjuangan kalian saat ini itu akan mulai membuahkan hasil di 3 tahun yang akan datang. Jadi masa-masa sulit yang kalian menjalani hari ini itu mulai bisa terimprove atau mulai bisa lebih ringan lah intinya. Jadi banyak peluang bagi kesuksesan untuk teman-teman itu terbuka lebar buat teman-teman di L1. Jadi jika teman-teman mau berjuang, tidak menyerah, tidak putus asa, maka change atau kesempatan bagi teman-teman di PL1 ini untuk menjadi orang yang sukses ya terbuka lebar di 3 tahun yang akan datang. Entah di bidang karir, studi, finansial, atau hubungan, relationship. Nah, kesuksesannya itu juga akan lebih mudah diraih di 3 tahun yang akan datang. Jadi saat ini, jika teman-teman di PL1 memang benar merasakan suatu kesulitan dalam aspek apapun, bersabarlah, tetaplah berjuang atau memberikan yang terbaik yang kalian bisa. Jangan menyerah, jangan putus asa, karena badai itu pasti akan berlalu gitu. Meskipun tahun ini mungkin akan terasa sulit atau teman-teman belum bisa merealisasikan atau mewujudkan impian kalian, bersabarlah karena nanti pasti ada masanya impian-impian itu akan bisa terwujud satu persatu gitu ya. Asalkan di hari ini teman-teman tidak menyerah, tetap berjuang atau memberikan daya dan upaya yang terbaik dari kalian untuk menuju realisasi dari impian kalian, karena di 3 tahun yang akan datang tuh banyak pintu terbuka untuk kalian, pintu-pintu rezeki banyak terbuka untuk kalian. Nah, bisa juga untuk teman-teman yang belum bertemu dengan jodoh. Nah, 3 tahun yang akan datang chance untuk bertemu soulmate kalian, belahan jiwa kalian ibaratnya. Nah, itu akan terbuka. Nah, saat ini mumpung masih ada waktu sebelum bertemu, jangan dianggap sebagai waktu yang membosankan, tapi anggaplah sebagai waktu untuk berbenah diri. Jadi, mumpung belum ketemu dengan the one kalian atau jodoh kalian, ya silahkan memperbaiki diri agar nanti saat bertemu kalian bisa bertemu dalam kondisi yang baik gitu. Nah, untuk aspek studi atau finansialnya pun juga demikian gitu. Waktu-waktu ini gunakanlah untuk banyak belajar, untuk tetap bersabar, karena impian itu pasti akan ada masanya bisa terwujud asalkan kalian tetap berjuang. Oke? Saya pikir cukup itu untuk tebaran 1. Next kita lanjut ke tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih PL kedua. Jadi mari kita lihat bagaimana kondisimu di 3 tahun yang akan datang. Penyesuaian itu dibutuhkan atau perubahan itu dibutuhkan. Ada 2 of Wands dan the Chariot. Baik, untuk teman-teman yang memilih PL kedua, 3 tahun yang akan datang, masalah yang kalian hadapi hari ini mungkin masih tetap ada. Jadi situasi 3 tahun yang akan datang itu masih sama dengan situasi yang kalian miliki saat ini. Tetapi bedanya di 3 tahun yang akan datang itu kalian memiliki free will atau memiliki pilihan. Jadi kalian bisa memilih. Kalau saat ini kondisinya itu sulit, menyesakkan, atau kalian nggak punya pilihan, nah 3 tahun yang akan datang tuh kalian punya pilihan, mulai bisa memilih, mulai diberikan free will oleh semesta gitu. Nah, karena kenapa pilihan baru diberikan, kebebasan untuk memilih baru diberikan kepada kalian di 3 tahun yang akan datang, karena terlihat dari hari ini sampai 3 tahun ke depan itu kalian baru mulai bisa berbenah diri, baru mulai bisa menyesuaikan keadaan, baru mau belajar gitu. Nah, makanya kebebasan untuk memilih atau kehendak bebas atau free will itu baru diberikan kepada teman-teman di PL kedua ini. Selain itu, kemungkinan kalian juga baru bisa fokus di 3 tahun mendatang. Saat ini kalian mungkin belum memahami siapa diri kalian. Kalian belum memahami tujuan kalian, jadi kalian masih proses pencarian jati diri, pencarian identitas dan arah hidup atau tujuan hidup kalian. Oleh karena itu kalian belum memiliki kehendak
bebas, belum diberikan free will oleh semesta. Jadi kalian nggak punya pilihan, mau nggak mau kalian harus memproses situasi yang kalian miliki saat ini. Enak nggak enak, suka nggak suka, kalian harus memproses dan belajar dari situasi yang kalian miliki saat ini. Nah, 3 tahun yang akan datang, situasinya mungkin masih akan sama. Kalian masih menghadapi problem yang sama, tapi bedanya kalian sudah mulai memiliki pilihan, mulai bisa beradaptasi, mulai bisa melakukan penyesuaian, ibaratnya tidak seketat hari ini gitu situasinya. Jadi kalau saat ini tuh bener-bener gak bisa nengok kanan kiri, kalian bener-bener harus memproses situasi, masalah, problem apapun yang kalian miliki saat ini. Nah, 3 tahun yang akan datang tuh kalian mulai agak longgar, setidaknya bisa tengok kanan kiri, kalian punya opsi gitu. Meskipun tetap masalah itu tetap ada, entah itu finansial, karir, relationship, kalian tetap menghadapi hal yang sama, tapi yang berbeda adalah diri kalian, entah dari sudut pandang, entah dari prinsip, ataupun dari kesadaran kalian. Mungkin selama 3 tahun ini adalah masa awakening kalian, bisa juga, atau masa kesadaran dari spiritual kalian. Nah, oleh karena itu, meskipun kalian menghadapi masalah yang sama, masih sama gitu problemnya, tetapi cara kalian menghandle masalah itu sudah berbeda gitu. Nah, jadi fokusnya juga berbeda, cara penanganan masalahnya atau problem solvingnya sudah berbeda gitu. Jadi untuk teman-teman PL kedua, intinya 3 tahun yang akan datang kondisinya masih akan sama. Problem yang kamu hadapi hari ini masih akan kamu hadapi selama 3 tahun mendatang gitu. Tapi bedanya adalah kamu sudah berubah, kamu sudah jauh lebih berkembang daripada hari ini. Mungkin hari ini kamu masih berpikiran sempit, belum open mind gitu maksudnya. Kamu belum bisa fokus dan memahami siapa diri kamu dan apa tujuan hidupmu. Nah, 3 tahun yang akan datang kamu berubah. Kamu mulai bangkit gitu kesadarannya. Nah, sehingga dalam menghandle masalah itu pun juga berbeda caranya. Outcome-nya juga berbeda karena penanganannya berbeda. Nah, baru setelah itulah masalah yang kalian akan hadapi, masalah yang sedang kalian hadapi itu akhirnya bisa diselesaikan dengan baik gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman file kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke file ketiga. Halo teman-temanku di file ketiga. Jadi bagaimana kondisimu 3 tahun yang akan datang? Surrender to the divine atau berserah diri kepada Tuhan atau ilahi. High Priestess dan The Emperor. Oke. Jadi teman-teman di file ketiga, 3 tahun yang akan datang kalian akan memiliki kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada hari ini. Terlepas dari apapun yang sedang kalian hadapi, tetapi kesadaran, kemudian kedewasaan, kebijaksanaan kalian itu akan jauh lebih besar daripada saat ini. Mungkin saat ini kalian masih ngotot. Maksudnya ngotot adalah kalian belum bisa menerima perjalanan hidup kalian. Kalian masih sering protes, masih marah, masih sedih, masih ibaratnya belum bisa fully happy gitu, belum bisa menerima dengan lapang dada jalan hidup kalian atau mungkin juga jati diri kalian. Nah, 3 tahun yang akan datang itu kalian akan benar-benar bisa legowo. Kalian akan bisa menerima diri kalian sendiri beserta segala pirantinya, segala pernak-perniknya. Nah, sehingga rasa kalian atau perasaan kalian dalam menjalani kehidupan itu juga jauh lebih happy gitu. Karena orang kalau sudah nerima pasti dia bakalan lebih bahagia, lebih damai, lebih tenang daripada orang-orang yang belum bisa menerima. Nah, file ketiga ini adalah orang-orang yang sudah awakening, orang-orang yang sudah bangkit secara spiritual, emosionalnya itu sudah mulai stabil, kedewasaannya sudah matang, emosionalnya sudah tertata dengan baik. Jadi nggak lagi naik turun atau nggak labil yang terlalu tajam gitu. Nah, karena kesadaran kalian sudah jauh lebih tinggi daripada kalian di hari ini, maka dalam menjalani kehidupan pun kalian juga lebih
seneng gitu, happy, lebih legowo, lebih ikhlas. Kalau orang ikhlas kan pasti dalam menjalani hidup juga lebih enak aja gitu, lebih ringan. Kalau saat ini mungkin kalian masih sering overthinking, kalian masih sering cemas terhadap apapun yang sedang kalian hadapi. Nah, 3 tahun yang akan datang tuh kalian mulai ya udahlah, manut, terserah gimana maunya Tuhan, saya akan memberikan yang terbaik gitu. Nah, selain itu juga teman-teman di file ketiga ini mungkin juga akan mulai terbuka powernya, soul powernya atau kekuatan jiwanya. Mungkin saat ini kekuatan-kekuatan itu masih terpendam gitu, masih belum bisa diaktifasi karena kalian masih struggling atau berjuang dengan emosional kalian atau dengan aspek keduniawian kalian gitu, material things kalian, entah karir, finansial atau apalagi studi, macam-macam lah. Kalian masih berjuang di aspek-aspek itu sehingga kalian belum bisa tune in dengan inner self kalian atau dengan diri sejati kalian. Makanya power kalian juga belum bisa teraktivasi. Nah, 3 tahun yang akan datang, kalian akan mulai ngeh atau menemukan another puzzle tentang diri kalian sendiri gitu, atau kepingan dari jati diri kalian. Oh, ternyata aku punya kelebihan ini loh. Ternyata aku memiliki kekuatan ini gitu. Entah ini supranatural, spiritual, ataupun tentang kekuatan self development, tentang piranti perkembangan diri ya, tentang psikologis. Intinya adalah kalian akan menemukan kelebihan kalian, sesuatu yang menjadi nilai plus, sesuatu yang dianugerahkan Tuhan khusus untuk kalian. Nah, karena kalian sudah legowo, kalian sudah ikhlas dalam menjalani hidup, kalian sudah ikhlas dengan apapun yang diberikan kepada kalian, kalian bahkan bisa bersyukur dengan semua yang telah kalian dapatkan dalam hidup ya. Makanya koneksi kalian dengan diri sejati kalian pun juga mulai kuat gitu, karena koneksi dengan inner self kalian kuat, maka koneksi kalian dengan Tuhan, dengan dunia di sekitar kalian pun juga akan menguat. Nah, sehingga kalian akan bisa mastering yourself gitu, kalian akan bisa memanajemen diri kalian dan mengelola sumber daya yang kalian miliki sehingga itu bisa diberdayakan untuk kebaikan. Itu jadi untuk file ketiga ini, teman-teman di file ketiga adalah orang-orang yang dalam 3 tahun, perjalanan 3 tahun ini, dari hari ini sampai 3 tahun yang akan datang, mungkin kalian akan struggling atau berjuang dengan isu internal gitu, dengan masalah pribadi kalian atau pergolakan batin kalian. Nah, dalam perjalanan 3 tahun ini kalian akan ditempa, diuji bagaimana menyelesaikan konflik batin ini atau konflik internal ini, sehingga kesempatan atau peluang kalian untuk awakening, fully awakening, apa benar-benar bangkit secara spiritual, secara psikologis, secara kedewasaan 3 tahun yang akan datang itu akan terbuka lebar dan benar-benar terwujud. Nah, sehingga kalian akan bisa mendapatkan suatu hal yang sebenarnya itu berasal dari diri kalian sendiri, tapi selama ini tidak kalian sadari karena masih ibaratnya ketutup residu sampah, entah emosional, entah psikologis, pokoknya intinya kalian belum jernih gitu. Nah, selama perjalanan 3 tahun ini, teman-teman file ketiga akan dimurnikan, ibaratnya dibersihkan, benar-benar digodok, benar-benar dilatih untuk menyelesaikan, membersihkan, membereskan internal kalian, sehingga outcome-nya atau hasil akhirnya di 3 tahun yang akan datang itu kalian akan memiliki hubungan batin yang baik, dan akhirnya kalian bisa memanajemen diri kalian sendiri atau mastering yourself dengan jauh lebih baik dibandingkan saat ini, sehingga kalian akan mulai menyadari inner strength atau inner power kalian sendiri gitu, karena kalian sudah mau memproses diri selama 3 tahun ini. Begitu, saya pikir cukup untuk teman-teman di PL ketiga. Nah, kita lengkapi reading ini dengan kesimpulan. Sampai jumpa di penutup reading, yaitu di kesimpulan. Halo, akhirnya kita sampai di kesimpulan dari reading ini. Jadi bagaimana kondisimu atau siapa dirimu 3 tahun yang akan datang dari hari ini. Nah, untuk teman-teman di PL1 tadi, 3 tahun yang akan datang, masalah yang kamu hadapi mungkin akan sudah selesai, mungkin sudah selesai atau belum selesai tapi sudah di penghujung gitu.
di penghujung penyelesaian atau solusinya itu sudah ketemu, hanya tinggal menunggu waktu aja untuk benar-benar beres. Jadi masa sulit yang kalian hadapi hari ini akan berakhir di 3 tahun yang akan datang. Nah, selain itu banyak pintu-pintu kesuksesan yang juga akan terbuka bagi teman-teman di PL1, entah dalam hal karir, finansial, studi, relationship, atau mungkin juga kalian akan bertemu jodoh kalian di 3 tahun yang akan datang. Intinya struggling apapun atau perjuangan apapun yang sedang dihadapi oleh teman-teman PL1 di hari ini itu akhirnya akan bisa diselesaikan di 3 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu agar kemungkinan baik ini bisa persentasenya bisa meningkat dan akhirnya bisa benar-benar terwujud, teman-teman di PL1 saat ini disarankan untuk tetap berjuang, tidak menyerah, tidak putus asa, dan tetap memberikan yang terbaik sehingga kemungkinan baik ini, peluang untuk kesuksesan ini benar-benar bisa terwujud gitu. Kalau misalnya ada peluang untuk sukses tapi kalian nggak mau usaha, kalian hanya berpangku tangan, ya udah peluang itu akan lewat gitu aja, nggak akan bisa terrealisasi. Karena kesuksesan adalah ketika kemauan bertemu dengan kesempatan. Nah, saat itulah kalian akan bisa meraih kesuksesan gitu. Jadi kesuksesan itu bukan suatu kebetulan yang dikasih tiba-tiba gitu aja sama Tuhan, bukan. Tapi adalah ketika kemauanmu itu bertemu dengan kesempatan. Nah, kesempatan untuk teman-teman di PL1 itu akan terbuka lebih besar di 3 tahun yang akan datang dari hari ini gitu, oke? Nah, sedangkan untuk PL kedua, kondisi teman-teman di 3 tahun yang akan datang, masalah yang akan kalian hadapi masih akan sama kemungkinan besarnya. Masalah hari ini dan masalah di 3 tahun yang akan datang tuh masih sama, masih itu aja masalahnya. Tapi bedanya yang berubah adalah diri kalian. Kalau saat ini kalian mungkin masih kolot, kalian masih ngeyel, kalian belum bisa memiliki sudut pandang yang luas atau perspektif yang dewasa, maka 3 tahun yang akan datang kalian akhirnya akan menemukan formula yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah kalian dengan perubahan internal kalian. Nah, karena kalian mau berubah secara internal kalian, maka semesta pun akhirnya mau memberikan kehendak bebasnya atau kebebasan untuk memilih bagi teman-teman di PL kedua. Kalau saat ini mungkin teman-teman di PL kedua ini nggak bisa tengok kanan tengok kiri, benar-benar mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus menjalani apa yang ada saat ini. Maka 3 tahun yang akan datang nih kalian akhirnya bisa memilih gitu, akhirnya bisa menentukan apa yang kalian inginkan. Tapi ini juga tidak datang begitu saja gitu, kalian juga harus mau memproses diri kalian sendiri. Ketika kamu bisa lebih dewasa, lebih mawas diri, kamu mau lebih open mind, maka kehendak bebas itu juga akan diberikan. Tapi kalau ternyata dalam rentang waktu 3 tahun ini kamu tetap tidak mau berproses, kamu tetap menjalani kehidupanmu dengan cara lama yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi, maka kehendak bebas itu juga tidak akan diberikan. Jadi kemungkinan yang terbaca di sini juga tidak akan terjadi karena kalian tidak mau mengusahakan perubahan internal itu. Gitu. Nah, sedangkan untuk tebaran ketiga tadi, kondisi teman-teman di 3 tahun yang akan datang, kalian akan lebih legowo, lebih ikhlas dengan apa yang kalian jalani. Kalian akan bisa menerima diri kalian sendiri. Jadi self acceptance-nya itu sudah mulai meningkat. Nah, karena kalian bisa menerima diri kalian sendiri, jalan hidup kalian, kondisi kalian, maka dalam menjalani kehidupan tuh kalian juga akan merasa lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai. Karena kalian sudah lebih percaya kepada diri kalian sendiri, kalian membuka koneksi dengan Tuhan, maka karena sudah jernih ya, koneksi dengan diri sendiri sudah jernih, akhirnya kalian juga mulai bisa kembali kepada Tuhan, dalam artian kalian lebih dekat lagi dengan Tuhan, maka kalian pun akan mulai menemukan kepingan puzzle tentang jati diri kalian, entah ini tentang inner strength atau kekuatan internal kalian yang selama ini belum kalian sadari, atau tentang kelebihan-kelebihan kalian gitu. Jadi untuk teman-teman PL ketiga, di 3 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi seseorang yang handal dalam mastering yourself. Tapi ya tetap ada prosesnya. Dalam 3 tahun ini kalian harus belajar ikhlas, menerima, dan belajar tentang apa sih sebenarnya esensi
atau nilai kehidupan yang saat ini sedang kalian jalani. Ketika kalian mau memproses ini, maka kemungkinan baik 3 tahun yang akan datang di mana kalian akan bisa seorang master yang bisa mengenali diri kalian sendiri, yang menemukan misi jiwa kalian, menemukan jati diri kalian itu juga akan benar-benar terwujud gitu. Oke. Saya pikir cukup untuk reading kali ini, sedikit berat topiknya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan DM saya saja di Instagram. Begitu juga untuk teman-teman yang membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram, silahkan DM saya di situ dengan username yang sama yaitu Edinatria. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Diambil baiknya, dibuang buruknya. Semoga reading ini bisa membantu teman-teman dalam pengembangan diri dalam aspek karir, finansial, relationship, atau apapun yang sedang kalian perjuangkan saat ini. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.